Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia di Jagakarsa, Jakarta Selatan, BJ Kukusan, Depok. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar, baik seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media, serta para pemirsa, para pendengar, sahabat di mana saja berada, baik seluruh entero Indonesia maupun di luar negeri sana, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan bulan suci Ramadan ini, saya mengucapkan menjalankan ibadah puasa. Dan untuk seluruh para pendengar, para penggemar, seperti biasanya saya pribadi yang memiliki channel Ayah Sadam dengan acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi, akan menjawab salah satu pertanyaan, yaitu dari Bapak Haji Ghazali yang ada di kota Lombok. Beliau mempertanyakan, minta dijelaskan dengan adanya 10 keutamaan lapar, ya, yang menjadikan hati bersih, menimbulkan cahaya akhlak. Ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Kebetulan pas bersamaan bulan suci Ramadan, memang kalau siang mayoritas umat muslim sedang berpuasa. Mari kita sama-sama untuk seluruh para pendengar, para penggemar, dan seluruh para sahabat-sahabat kita yang selalu aktif mengikut kajian, tidak ada salahnya dan bahkan mendapatkan keberuntungan berlomba-lomba menambahkan, memperbanyak pahala kita dilipat gandakan, apalagi pas bulan suci Ramadan, ya. Hanya cuma menyimak saja, insya Allah segala hajat-hajatnya Allah mempermudah, mensegerakan mengabulkan hajatnya dengan kita berusaha mendengarkan kajian saja. Insya Allah itulah sebagai jembatan untuk mempermudah hajat-hajat kita dikabuli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu berusaha mencari, menambah, memperbanyak pahala-pahala yang ada. Untuk mempersingkat waktu, untuk seluruh para pendengar, para penggemar yang selalu aktif mengikuti kajian, mudah-mudahan Anda semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk menyimaknya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk Bapak Haji Gandhi yang ada di kota Lombok, terima kasih atas tayangan Anda, pertanyaan Anda bagus sekali, ya. Saya akan menjelaskan tentang masalah 10 keutamaan lapar. Hujjatul Syekh Imam Ghazali berkata, barang siapa yang melaparkan dirinya karena membenarkan apa yang datang dari agama mengenai keutamaan lapar, maka ia mendapatkan manfaat atau manfaat lapar itu sendiri, meskipun ia tidak mengerti alasan manfaat itu. Sama halnya orang yang minum obat, pasti ia mendapatkan manfaat darinya, meskipun ia tidak mengetahui bahwa obat itu berkhasiat. Lapar dapat menajamkan hati dan indera keenam, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Niscaya Allah akan mengangkat kemuliaan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkatan. Al-Mujadalah kedua, ya. Menurut Hujjatul Syekh Imam Al-Ghazali, bahwa lapar itu memiliki 10 manfaat hikmah. Di antaranya ialah yang pertama, menjadikan hati bersih, menimbulkan cahaya akhlak dan mencerahkan mata hati. Sesungguhnya kenyang itu menyebabkan kebodohan, membutakan hati dan memperbanyak uap bab kebodohan, atau membuatkan hati dan memperbanyak uap pada otak menyerupai gula sehingga mengandung tambang-tambang pemikiran. Karena kenyang, hati menjadi berat, diajak berpikir dan lamban menangkap ilmu pengetahuan. Bahkan
Anak kecil jika banyak makan pasti ingatannya salah, hatinya bebal dan menjadi orang tidak cerdas. Di sini Rasulullah SAW bersabda, yukulu bakum fi killatil dhuhki wakillah tishab'i wa tahhiroha bil ju'i tas'fu watarok. Hidupkanlah hatimu dengan sedikit tertawa dan sedikit kenyang, dan sucikanlah ia dengan lapar, pasti hatimu menjadi bersih dan lembut. Man aja'a batnahu azumat fikratuhu wafadu na qalbu. Barang siapa yang melaparkan perutnya, pasti pikirannya luas dan hatinya cerdas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, man sayufa'a wa nama ota qalbu summa qala likulli syai'in zakat. Barang siapa kenyang dan tidur, pasti hatinya keras. Kemudian beliau bersabda lagi, setiap itu mempunyai zakat. Ya, saya ulang lagi, setiap itu mempunyai zakat dan zakatnya badan adalah lapar. Dijelaskan oleh HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Yang kedua, membuat hati jadi lembut dan bersih sehingga siap menjalankan zikir. Barang siapa sekali zikir yang melintas pada lidah seseorang tetapi hatinya tidak merasakan kenikmatan dan amalan itu, seakan-akan antara lisan dan hati terdapat tembok penghalang yang begitu tebal. Hal ini karena kerasnya hati. Yang ketiga yaitu menyebabkan pecahnya, hancurnya, hilangnya sifat sombong, menjadikan hancurnya sikap mengkufri nikmat, padahal kufur nikmat merupakan dasar kejahatan dan kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain manusia tidak pernah melihat kehinaan dirinya dan kelemahannya, maka ia tidak dapat melihat kemuliaan dan keperkasaan Tuhannya. Sesungguhnya kebahagiaan manusia adalah bahwa ia terus-menerus menyaksikan dirinya dengan mata kehinaan dan kelemahan, lalu menyaksikan kemuliaan Allah. Karena itu dengan lapar seseorang akan merasakan butuh kepada Tuhannya. Yang keempat yaitu dengan lapar seseorang tidak melupakan bencana, ya, tidak melupakan bencana Allah dan siksanya, dan tidak melupakan orang-orang yang menerima siksaan. Sesungguhnya orang kenyang itu lupa kepada lapar dan lupa pula kepada orang yang menderita kelaparan. Manusia yang cerdas tidak menyaksikan penderitaan orang lain, kecuali ia teringat akan penderitaan di akhirat. Lalu ia juga ingat bagaimana seluruh makhluk merasa kehausan di padang mahsyar, ya. Ia merasakan betapa sangat lapar orang-orang seluruh jagat ketika berada di hari kiamat. Ia merasakan bagaimana penghuni neraka penderita kelaparan lalu makan kayu berduri dan pohon zakum, kemudian minum air nanah. Yang kelima, lapar dalam menghancurkan semua nafsu syahwat dan dapat mengendalikan bahwa nafsu lainnya. Karena sesungguhnya sumber segala kemaksiatan adalah nafsu syahwat dan kekuatan. Dan sumber dari nafsu syahwat dan kekuatan adalah makanan. Ya, membatasi makan berarti membatasi
kecenderungan nafsu syahwat. Yang keenam, lapar dapat mencegah tidur sehingga dapat mengendalikan atau mengalihkan, ya, dan dapat, maksudnya begini. Yang keenam, lapar dapat mencegah tidur sehingga dapat mengekalkan malam untuk beribadah karena seseorang yang banyak makan. Tentu ia akan banyak minum. Orang yang banyak minum niscaya hanya banyak tidur, ya. Karenanya orang syekh ketika diberi sajian makanan di depannya, ia berkata, ketika diberi sajian makanan di depannya, ia berkata, kalian jangan banyak makan agar tidak banyak minum, jangan banyak minum agar tidak banyak tidur, dan jangan banyak tidur nanti banyak menderita kerugian. Yang ketujuh, lapar dapat memudahkan ketekunan seseorang dalam beribadah. Urusan makan dapat menyibukkan seseorang. Kadang-kadang ia perlu menyiapkan makanan, memasak atau membeli ke warung, belum lagi menusuk gigi atau bersikat gigi dan mencuci tangan dari bau amis. Hal ini memerlukan banyak waktu sehingga waktu untuk beribadah menjadi berkurang. Waktu-waktu yang dapat dimanfaatkan untuk berzikir, munajat, dan termasuk ibadah habis tersita karena urusan perut, ya. Yang kedelapan, dengan lapar seseorang akan sehat dan tidak mudah terkena penyakit, sebab timbulnya penyakit karena banyak mengkonsumsi makanan. Di dalam makanan terdapat zat sisa yang terkumpul di dalam perut serta aliran darah. Banyak orang yang kemudian gulanya tinggi, terus masuk lemaknya melebihi kadar normal, dan sebagainya. Hal-hal itu seperti itu menjadikan tubuh tidaklah sehat. Jika tubuh tidak sehat, seseorang akan terganggu dalam melakukan ibadah. Yang kesembilan, yaitu dengan lapar seseorang menjadi hemat. Orang yang makannya sedikit, tentu belanjanya juga sedikit. Hal ini merupakan hidup sederhana yang menyelamatkan perekonomian keluarga, berbeda dengan orang yang suka makan. Tentu biaya hidup lebih besar. Jika kebutuhan lebih besar, seseorang akan bekerja keras dan bisa saja mencari harta dengan cara tidak halal. Ia menjadi rakus, tidak hanya terhadap makanan, tetapi rakus terhadap harta kekayaan. Yang ke-10, dengan lapar memungkinkan seseorang mengutamakan orang lain, gemar bersedekah dengan memberi makanan kepada anak-anak yatim maupun fakir miskin. Dengan demikian, kelak di hari kiamat ia berada dalam naungan sedekahnya. Imam Al-Ghazali berkata, apa yang dimakan maka gudangnya adalah kakus atau WC. Tetapi apa yang disebabkan maka gudangnya adalah karunia Allah. Karenanya harta yang menjadi milik seorang atau seorang hamba Allah hanyalah yang disedekahkan. Selain itu hancur menjadi tanah, ya. Jadi kalau ingin jelas, ya, hartanya yang kita miliki adalah sedekah yang kita berikan kepada orang lain, ya. Kalau kepedulian kepada orang lain, bukan yang kita makan. Bersedekah dengan kelebihan makanan itu lebih utama daripada makanan secara kenyang. Diterangkan jika Al-Hasan membaca ayat ini, inna aradnal amanah ala samwati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wasfa'na minha wa hamalahal insanu innahu kana dzuluma jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya, dan dipikulah amanah itu karena manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, yang dijelaskan oleh Al-Ahzab ayat 72. Al Hasan mengomentari firman tersebut, Allah SAW mengemukakan amanah kepada langit dan 7 tingkat jalan-jalan yang dihiasinya dengan binatang-binatang atau bintang-bintang dan para malaikat membawa arsy yang agung. Lalu dia berfirman, apakah kamu mau memikul amanah dengan segala yang ada di dalamnya? Langit lalu bertanya, apa yang ada di dalam amanah itu? Jawab Allah, kalau kamu berbuat baik pasti dibalas, dan kalau kamu berbuat jahat pasti disiksa. Langit pun berkata, tidak. Kemudian Allah mengamanatkan kepada bumi, namun bumi menolak. Allah lalu mengamanatkan kepada gunung-gunung yang tinggi dan kokoh. Kata Allah, apakah kamu mau menanggung amanah dengan segala apa yang ada di dalamnya? Gunung bertanya, amanah apakah yang terkandung di dalamnya? Jawab Allah, jika berbuat baik engkau mendapatkan balasan, jika berbuat jahat engkau mendapatkan siksa. Mendengar dengan demikian, gunung menolak, tidak. Kemudian Allah mengamanatkan kepada manusia. Ternyata manusia langsung menerima amanah itu. Lebih lanjut, Al Hasan berkata, sungguh manusia itu amat zalim kepada dirinya sendiri. Ia amat bodoh terhadap perintah Tuhan, dan kebanyakan manusia tidak melaksanakan amanah itu. Demikianlah saudara Bapak Haji Gosali yang ada di Kota Lombok. Mudah-mudahan atas penyampaian saya Anda cukup jelas ya, dan paham, baik untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia yang aktif mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda 10 kali lipat daripada biasanya, Masya Allah. Dan apa yang menjadi hajatnya, mudah-mudahan Allah mempermudah mengabulkan hajatnya. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.